juga. 6 Oktober 2010. Bentar lagi ulang tahun. Oh iya? 6 Oktober 2010. Hebat gue ya. Ah, Baru bener. baca terus tadi malam. Coba deh. Halo guys, bertemu lagi di Rewards Creative. Collaboration. Pintar sekarang nyambungnya ya. Iya bro. Asli ya. Tadi barusan kita lihat feed Instagram Yusuf. Udah seperti kita jalan di mall ya kalau lihat Instagram, bener gak sih bro? Ya bukan, kalau yang lu lihat tadi itu udah maksudnya bukan yang itu. Oh, oke. Kita kayak lagi lihat apa ya, window shopping gitu ya. Wah, ada ini. Bener nggak sih kalian ngerasain itu nggak sih pada saat kita scrolling? Kayak kita jalan di mall lihat, oh ada ini. Instagram sih seperti itu sekarang. Jadi gini bro, kemarin gue baca menarik juga sih. Apa? Gue pengen tahu kan, tiba-tiba aja gue pengen tahu sejarah Instagram. Untuk hal ini mungkin gue tahu, lu nggak tahu, tapi nggak tahu ya lu udah tahu juga mungkin. Jadi itu dibikin, Instagram itu berdiri pada tahun berapa? Tahu juga. 6 Oktober 2010. Bentar lagi ulang tahun. Oh iya? 6 Oktober 2010. Hebat gue ya. Ah, Baru bener. baca terus tadi malam. Coba deh. Instagram itu berdirinya 6 Oktober 2010. Nah, itu yang siapa ya, si Strom dan Krieger lah namanya, dua orang mahasiswa dari Stanford University, California. Wah, cerdas sekali gua, bro. Nah, tapi menariknya gini, bro. Dari sejarah itu, udah percaya sama gua, nggak usah di search. Nah, gue mau search. Nggak yakin sama gue ya? Nah, bener nggak? Nggak tahu deh. Kalau lu nggak yakin, nanti 2010. iya kan? Oh jadi udah 10 tahun. Udah 10 10 tahun, kan. kan? Oh, dan jadi pasti ada sesuatu dah. Ini nyambung sama obrolan kita nanti. Jadi awalnya dia bikin bukan Instagram bro, si dua orang ini, si Strom sama si Krieger. Awalnya dia bikin yang namanya Bourbon, BURBN, Bourbon. Nah jadi mereka berdua itu bikin Bourbon. Oh. Itu semacam sosial media pada saat itu. Nah tapi animonya kurang bro, maksudnya nggak rame-rame banget. Ada sih gitu kan, yang join banyak tapi nggak begitu rame, nggak begitu bukan nggak begitu happening, maksudnya nggak begitu heboh lah gitu kan. Langsung dong dia ngobrol berdua nih, si Strom sama si Krieger ngobrol berdua, kurangnya apa ya, platform kita ini kurangnya apa gitu. Di review lagi, ternyata tetap ada selling point dari mereka yang rame. Apa coba? Dari semua feature yang si Bourbon punya, yang paling rame orang post foto. Di situ aja yang ramenya. Oke lah, kita fokus di foto aja. Yang lain kita lupakan. Kita ini yang kita angkat. Karena ternyata orang-orang pengikut sosial media itu lebih suka posting foto. That's why Instagram bikin concernnya kan visual kan. Benar. Nah jadi itu sampai ternyata terbukti bro. Bener kan? Iya benar. Sekarang kan jatuhnya gitu kan? Iya, orang lebih suka dimanjakan matanya melihat foto-foto bagus. Nah ada lagi, mereka bikin yang berhubungan dengan visual. Lu sadar gak sih bahwa dia punya feature itu dulu yang tidak dipunyai orang lain? Apa coba? Awal-awal lu kenal Instagram deh. Gua awal kenal Instagram tahun berapa ya? Feature-nya apa bro yang platform lain belum punya waktu itu? Filter. Oh, filter. Bener nggak? Enggak.
Gue nggak ingat. kenal Instagram karena dulu ya pada zamannya cuma ada iPhone lah ya. Itu ini keren banget, foto di sosial media bisa ada gambarnya kok beda daripada Facebook pada waktu itu kan, daripada foto-foto di Facebook karena filternya dia unik-unik, ada yang temanya vintage, ada yang 80s ya kan. Benar. Berkelas gitu loh. Wah itu langsung boomingnya di situ. Menurut yang gue baca gitu. Tapi gue nggak kenal sama si Strom sama si Krieger itu. Cuma baca. Nanti kita ketemu. Nah itu nyambung bro, nyambung kenapa mereka menemukan formula yang tepat untuk booming. Sampai dibeli sama Facebook kan, di apa akuisisi ya. Ya. Tadi lu bilang berapa? 1 M. Gue bilang 14 miliar. Kita berdebat ternyata emang sama, 1 miliar dolar itu 14 triliun. Triliun ya. 14 triliun. Gue sih kalau punya itu bro, 2 triliun aja gue lepas bro. Gak usah 14. Iya gak? Aduh. Si itu ngomong nih ceritanya si siapa? Foundernya Facebook si Zuckerberg ngomong, bro gue lepas deh. Gue beli deh. Berapa gitu kan? 1 triliun kan apa? Murah dulu. Murah dulu, oke. 2 deh. Oke, second. Menghayal bro, menghayal ya. Lucu nih, ini lucu. Jadi 2 triliun aja lepas ya. lepas bro. Kalau dia turun 1,5 pun pasti gue goyang, pasti udah BP dulu lah, gitu kan. Yang penting langsung kebayang ya kita bisa beli lampu, bisa beli kamera bagus. Gila tuh. Jadi Kita to the point dulu. Nah, Apa nih kita tapi itu mau penting, maksud gue sejarah si Instagram itu Ya. penting. Jadi itu benar-benar concern dia di visual, yang dimana ternyata memang kita menyukai itu semua gitu kan. Nah, kenapa kita bahas itu? Karena ya di video ini kita mau kasih tahu ya Instagram itu emang lebih ke visual, ya kan? Iya visual. Dan kalau Instagram ini nggak bagus sebagai platform, si Zuckerberg itu nggak bakalan beli 14 triliun. Pasti. Dia lihat potensinya, wow. Kayaknya WhatsApp aja dia, ya udah kita nggak usah bahas WhatsApp dulu. kayaknya kerenan feature-feature dia daripada gue punya nih Facebook gitu. Si Zuckerberg ngomong kayak gitu kan sama temannya. Enak punya dia bro, bayarin lah, kita beli. Keluarin itu 14 triliun. Oh, dompet aja 14 triliun. Kalau taruh dompet nggak bisa tekuk bro. Iya. Pakai Bitcoin kali. Iya. Boleh. Ya iyalah, lu gila juga 10 juta juga nggak masuk ke dompet Wah. bro, nggak bisa ditekuk. Nah jadi potensial sekali ya guys. Kita cerita intermezzo sedikit tadi di awal bahwa sefenomena itu si Instagram saat ini. Kita baru ngomong saat ini, si Zuckerberg udah ngomong udah dari kemarin, Iya. udah pantau itu keren, gitu kan. Nah melanjut video kita sebelumnya bro, kita ngobrol lebih serius lagi nih. Biar kayak si Strom sama siapa tadi gue lupa namanya. Gue juga nggak tahu founder Udah lama gak ketemu gue bro, jadi lupa sama dia. Dia sudah lama nggak ketemu lagi. Lebih serius lagi, jadi potensinya luar biasa saat ini. Sampai seorang Yusuf ini serius banget gitu ngerjain Instagramnya orang-orang di sana, tempat-tempat usaha, company ya di maintain sama lo gitu kan. Dan ternyata nggak gampang lo untuk mikirin gitu kan ya. Nggak gampang. Bener nggak sih? Nggak gampang. Gue pas first time gue masuk ke dunia Ah. sosial media, ya paling sama kayak posting-posting gue sendiri Biasa, kan, biasa. biasa. Ternyata enggak. Wah, parah itu, parah. Kita jangan bicara secara desain dulu. Kontennya bro, kontennya aja setengah sadar tuh bikin. Desain itu paling 20% lah. Bisa jadi lebih sedikit juga, lebih kecil. Konten itu yang penting. Konsep, konten, isinya apa aja. Desain itu kadang sih desain juga nggak penting sih. Kadang ya. Bukan nggak penting, tak harus ada, tapi kadang lebih ke value dulu, lebih ke konten dulu baru desain. Nah lu tuh sebagai orang yang maintain Instagramnya orang yang maintain Instagramnya orang,
orang lain gitu ya. Jadi bingung sendiri. Sebagai sosok gitu ya. Sosok tahu sosok nggak? Enggak. Nggak. Ya udah lupain lah. Ya udah. Jadi sebagai orang yang maintain Instagramnya di other company, other person, beban nggak sih lo? Soalnya lo kan dibayar. Beban sih ya macam apa beban? Iya maksudnya, waduh mesti bagus nih. Takutnya yang udah bayar gua nggak suka nih. Ada rasa itu nggak sih? Enggak. Jadi lu nggak tahu beban tadi maksudnya? Enggak. Gue tahu, tapi gue pengen tahu apa seperti apa bebannya. Oh. Nah, kalau untuk kerjaan social media kan pasti ada KPI. KPI itu kayak dalam waktu berapa bulan atau dalam waktu 1 bulan, 2 bulan harus dapat apa gitu. KPI itu Key Performance Indicator. Iya. Jadi kan social media bukan hanya posting doang kan, kayak kita tadi kan bahas itu ada posting, ada konten, terus ada audience, comment, likes, ads, bla 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 macam-macam kan ada. Jadi semua ada KPI-nya yang Iya. pasti hasil. Jadi kita bikinin strategi, kita kerjain pasti akan hasil kok. Jadi kalau nggak hasil ya ada salahnya di mana, diperbaiki lagi. Iya. Jadi memang kalau sudah masuknya ke bisnis, serius ya bro. Ya serius banget. Serius itu maksudnya begini. Pada saat itu bener-bener lu mikirin kayak lu lagi kerja, bukan hanya maintain Instagram posting doang lah. Oh enggak begitu. Sampai gue lihat kadang kan lu kerjain bukan hanya itu, time frame schedule-nya juga kan, jam-jam untuk kapan nih yang tepat untuk posting, 1 hari berapa. Pusing-pusing bro. Itu pakai tim nggak sih bro? Iya, Nggak sih? perlu. Saat sendiri nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya kalau paling 1-2 account masih bisa ya. Tapi menurut saya juga sendiri agak susah. Harus punya tim. Iya karena kan kayak banyak tempatnya. Ini atur schedule, ini untuk desain, gitu kan. Terus ada. Karena kalau sendiri kan jadinya monoton bro. Hasilnya kayak suka-suka saya doang. Benar-benar. Itu nggak boleh. Karena kita ada tiga poin. Suka-suka saya, bukan 3 poin sih, bisa jadi lebih dari 3. Suka-suka saya, kalau saya ada tim, suka-suka tim juga. Suka-suka klien, terus suka-suka audience. Yang the best mana? Best harus suka-suka audience. Iyalah, karena kita untuk mereka kan. Iya benar. Tapi kadang kan jadi masalahnya sama klien. Klien maunya suka-suka dia. Terus ternyata gak laku. Nah, beban ke siapa nih? Ini nih, vendor gitu. Contoh simpelnya kan gini, lu punya restoran, lu ownernya, lu chefnya, ada bagian dapurnya lagi apa. Kita masak buat siapa? Customer. Tamu dong, customer dong. Bukan, ini gue sukanya makanan ini gitu kan. Iya benar ya. Orang lain nggak suka terserah. Ya udah nggak ada yang beli kan. Iya benar. Jadi ya itu sih audience di Instagram itu apa namanya, benar-benar kita present buat mereka gitu kan. Benar. Tapi ada kecenderungan nggak sih bro, lu mungkin beberapa tahun sebelumnya sama yang sekarang, tesnya ada beda nggak sih audience itu? Iya ada. Apa tuh contohnya? Kalau Dulu gimana, sekarang gimana? Oke, kalau dulu lebih ke fun aja. Karena kalau Instagram social media atau Instagram untuk bisnis ini baru berapa tahun? Dari 2016 deh kayaknya. Atau 17 yang paling heboh lah. Dulu sebelum itu sih belum termasuk secara bisnis lebih detail sih, masih personal banget kan. Instagram pas mulai kan ada personal account. Saya nggak tahu business account itu launchnya kapan. Terus sekarang tahun ini, tahun kemarin baru ada creator account juga. Iya Di Instagram kan ada 3 macam account sekarang. Apa bedanya? Ya creator itu lebih ke kayak kita. Oke. Masuk influencer nggak sih? Iya. Creator itu kan influencer. Oke, jadi sebagai informasi juga, sekarang di Instagram itu ada 3 jenis
akun, account. Yang pertama personal, creator, sama Business, profesional. profesional, bisnis. Personal, creator, sama bisnis nih. Nah tinggal teman-teman cari mau melakukan yang mana nih yang mau diangkat, personal kah atau mungkin yang si creator sebagai influencer atau yang Iya. bisnis. Rata-rata orang bisnis lah ya. Iya. Tapi banyak juga sih, banyak yang apa namanya, gue lihat dia share sesuatu yang kadang bermanfaat banget buat kita. Benar setuju. Di Instagram banyak informasi gratis jadi sekarang. Iya, apa aja bisa cari di Instagram sekarang. Dan ada juga banyak influencer, content creator ya. Content creator, mereka bikin konten benar-benar manfaat banget. Kayak pas lagi cari-cari sesuatu kan, tadi kan yang di video tadi kita bahas, kita cari apa-apa tiba-tiba muncul di feed, padahal belum kenal ya. Iya. Nah itu karena itu algoritmnya di belakang untuk iklan segala macam tracking. Jadi pas kita lagi cari sesuatu nggak nemu nih, tapi kita tutup, kita buka lagi, ada tuh konten yang kita cari. Gitu. Jadi emang bagus. Itu algoritma. Nah siapa namanya si Instagram ini kan udah jauh berbeda, sangat jauh berbeda dengan yang dulu gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau masuk ke situ, aduh, nggak, takutnya gini loh bro, kenapa gua ngomong takutnya di video kita ini bikin orang udah ribet, makin ribet urusan ini. Dibilang Kadang-kadang mikir juga kayak gitu. Kadang orang mikir juga. iya kan, tapi ya gimana ya, kita startingnya dari awal aja. Jadi gini, nggak usah terlalu pusing nih. Kan kita kasih contoh kayak 3 account, 3 macam account gini-gini banyak lah Instagram seperti itu. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu pusing, kan gampang. Download, bikin account, post, terus konsisten. Lihat dulu, jangan strategi semua banyak-banyak. Pusing strategi. Iya ini. pusing, jangan. Yang penting konsisten. Konsisten dulu, lihat dulu, belajar, jangan give up. Tapi gue setuju tuh yang kemarin lu ngomong, ada kesalahan itu pada saat lu awal build si account itu, nggak masalah juga kan? Ya Nggak maksudnya ya masalah. buat pembelajaran. Iya, Wah gue udah fail nih, delete ini gini salah. iya, jangan. Ya maksudnya itu proses ya. Jadi kalau teman-teman mau mulai nge-build ya nggak apa-apa, trial and error itu memang mesti ada. Ya, memang. Gitu kan ya, jadi supaya lu tahu nextnya. Oke. Dan kalau gue pribadi sih senang melihat progres orang ya. Seperti video kita bro, dari awal kan kayak lampu 5 watt, sekarang sudah terang. Benar. Itu ada progres, kita nggak delete video-video lama. Kita nggak. Gitu juga dengan postingan di Instagram, nggak apa-apa. Masa lalu itu bukan kadang itu berharga buat kita. Benar. Biar kita tahu kita mulainya dari mana gitu, ada story gitu. Sekarang bro, gue pengen juga ya jadi kayak Yusuf gitu loh. Kok kayak maintain kerjaannya. Kerjaannya. Kayak lu itu operasi plastik tuh. Iya. Coba kerjaannya gitu, pengen maintain Instagram untuk secara profesional. Susah nggak? Enggak. Nah, gue pernah tanya nggak sih sama lu bahwa lu sepede apa sih? Sini gue maintain deh Instagram, lu bayar gue segini. Karena emang saya nggak tahu ya bahasanya gimana, tapi kalau di Inggris gini, simple sama easy. Bedanya apa? Simple sama easy. Simple itu simple, easy itu gampang. Nggak tahu bro. Sama kan? Sama. Ya tapi ada sedikit beda. Jadi kalau misalnya kan tadi ya maintain Instagram susah atau gampang. Simple karena stepsnya gampang. Sebenarnya kita udah tahu ya. Iya, stepsnya gampang, cuman prosesnya nggak terlalu easy. Oke. Simple ya. Simple, stepsnya simple, bikin account,
download aplikasi, bikin account, post, cari ide, post. Simple kan stepsnya. Tapi prosesnya nggak terlalu easy kalau konsisten. Nah, tapi satu lagi yang penting mungkin gini, seperti yang lo sering lakukan dan gue lihat pada saat lo mau menjual jasa itu, maintain Instagram itu, Instagram lo juga bagus. Oh itu harus, Iya nggak? harus. Jangan Instagram lo aja Senin Kemis postingnya gitu kan, mau jual jasa itu sama orang. Iya benar. Itulah startingnya semua. Sebenarnya apapun itu sih, mau kerjanya jadi maintain Instagram atau mau jadi influencer atau bisnis, belajar dulu. Benar. Belajar dulu. Jadi seperti yang kita waktu itu ya bro, ngajar untuk sebuah program itu sampai yang ikut banyak banget ya. Oh iya banyak. Jadi cerita sedikit nih guys, ada karena itu bagus untuk test case. Contohnya begini, ada program di situ ada kamu mau latihan apa? Mau latihan masak, mau latihan finansial, mau latihan apa? Ini kita bukan bandingin ini yang lain nggak penting, bukan ya. Benar. Cuma saat ini si sosial media ini yang penting banget. Maksudnya banyak kita diminatin. di nomor 2 ya, Iya. trending Nomor video-video dua. Jadi kita. ribuan orang yang kita nggak expect ternyata Oh, iya. sebanyak itu loh. Benar. Jadi- Karena saat kondisi sekarang ya, emang pentingnya itu sih. Iya. Dan bisanya cuma dari lewat media doang. Dan kita buka Q&A untuk peserta-peserta pelatihan kita, dan orang banyak pengen tahu. Oh banyak. Tapi seru ya, jadi walaupun mereka banyak juga yang nggak tahu sama sekali gitu kan mulainya dari mana. Benar. Tapi kita senangnya kenapa? Mereka mau belajar. Nah, itulah yang poin paling penting. Kalau kan ada juga banyak cuma nanya, biasa sengaja nanya kan, tapi nggak mau belajar. Nanya terus tiap hari. Ada juga, saya masih ada klien atau teman masih ada nanya terus tiap hari, tapi belum pernah lihat mereka mau mulai. Bukan masalah budget ya, bukan masalah budget atau apapun, budget tetap ada, cuman gitu doang. Tapi kita senang ya bro, jadi bisa kasih ilmu baru mereka yang benar-benar mau tahu, iya kan? Dan ada progresnya. Iya. Jadi ada progresnya dari seluruh Indonesia, dari pelosok sana, dari Sabang sampai Merauke, yang di ujung sana juga pengen belajar Instagram. Wow juga ternyata gitu kan, mereka Iya. seserius itu mau belajar mengenai Instagram. Jadi yang untuk teman-teman yang lagi di kota besar, di daerah ujung sana aja mau belajar, nggak ada salahnya. Iya. Cepetan pintar gitu ya. Iya benar. Biar enggak mereka harus cari orang-orang kayak yang jalanin apa agensi atau apa buat semua bisa belajar. Jalan sendiri aja. Ya jalanin sendiri aja. Gitu. Ya jadi kita pun masih terus belajar. Iya. Kita juga belajar kan itu tiap hari Update. diganti kan update. Jadi kita pun mesti belajar. Dari feature, trennya seperti apa, update terus. Oke, semoga ini bermanfaat ya buat kita semua. Iya. Ya, buat kita semua. Jadi kita sama-sama di video ini kita ngobrol terus tentang apa yang menjadi update, terutama kalau lu kan sosial media. Iya. Oke guys, sekian video dari kita. Sampai ketemu di video